Gilanya bentrok Luffy dan Kaido membelah langit. Gua yakin God Usopp sama Buggy di Clone pasti belah langit juga dong. Belah dunia bisa dia mah. Moshimash, Orewa Golden Tesoro. Yuchubo Oni Orewa Naru atau Koda. Oke, seperti biasa kita akan membahas spoiler chapter 1026. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya bre. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik karena di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Yo. Chapter 1026 kali ini berjudul The Decisive Battle atau bisa dikatakan pertempuran yang menentukan. Sebelumnya, terima kasih untuk Liker Jepang yang sudah kerja rodi mencari dan membagikan spoiler One Piece ini. Oke, yang pertama di sini dikatakan Kaido menggunakan serangan Borobreed-nya ke arah Momonosuke. Seperti yang saya prediksikan kemarin, Kaido akan menggunakan serangan elementalnya, yaitu Borobreed. Baiknya, Momonosuke dapat menghindarinya. Kemudian dia menggigit Kaido. Peh. Digigitnya tubuh Kaido. Ini pertarungan One Piece atau Pokemon Battle sih? Anehnya di sini dikatakan Kaido berteriak kesakitan akibat serangan Momo. Padahal tubuh Kaido itu keras, tidak bisa diserang dari luar. Namun dari dalam, seperti serangan dengan konsep mengaliri haki, seperti yang kakek Iyo katakan saat mengajari Luffy di penjara Udon. Namun, karena ini spoiler, masih banyak kejadian yang sedikit membelok dari yang rilisan resminya. Mungkin saja di sini gigi Momogiono lah yang kesakitan. Ini lebih masuk akal sih, karena sesuai dengan mitos. Cialah mitos. Kalau tubuh Kaido sangatlah keras. Kemudian dikatakan di spoiler ini, Nekomamushi si kucing barbar dan Ino kehilangan kekuatan sulungnya karena cahaya bulan tertutup oleh awan. Kekuatan suku Ming memang sangat bergantung dengan mode sulungnya. Bisa dikatakan mode sulung inilah serangan ultimate-nya. Sehingga jika dalam mode sulung saja sudah kalah, ya tidak ada lagi harapan untuk menang. Seperti saat Wanda dan Garrot mencoba mengalahkan Perospero, namun gagal. Kemudian dikatakan Luffy dan Kaido saling menyerang satu sama lain. Mereka berdua menyerang menggunakan haki rajanya masing-masing. Serangan mereka tidak menyentuh satu sama lain. Udah kayak Roger dan Shirohige bentrok nih saat di flashback Kozuki Oden. Kejadian ini hanya terjadi saat kedua orang terkuat bentrok bre. Contoh lainnya, di masa depan ada kedua god yang akan clash. Siapa itu? Ya, sudah jelas. Bentrok antara God Usopp dan Buggy di Clone. Dengan kata lain, Luffy dan Kaido sudah menguasai konsep mengaliri haki, khususnya haki raja. Haki raja tersebut dialiri ke sebuah media, dan hanya orang tertentu saja yang bisa melakukannya, seperti yang Kaido pernah katakan sebelumnya. Namun, yang membedakannya di sini yaitu, akibat serangan tersebut sungguh dahsyat, membuat langit terbelah menjadi dua. Gilanya bentrok Luffy dan Kaido membelah langit. Gua yakin God Usopp sama Buggy di Clone pasti belah langit juga dong. Belah dunia bisa dia mah. Kejadian ini sudah sering terjadi saat bentrok antara kedua Yonko. Seperti saat Shanks dan Shirohige bentrok dengan kedua pedangnya, dan yang baru-baru ini sebelum perang Onigashima dimulai, Kaido dan Big Mom bentrok antara pukulan Kanebe Kaido dan pedang Napoleon dari Big Mom di depan tengkorak Onigashima sebelum kedua Yonko ini beraliansi. Dan aliansi ini membuat seluruh dunia cemas, khususnya Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Sehingga pemerintah dunia hanya mampu memutuskan agen rahasianya yaitu si Pinol untuk memperhatikan gerak-gerik kedua Yonko tersebut. Sudah menjadi adegan khas jika kedua Yonko bentrok akan terjadi membelah langit. Pantaskah sudah Luffy disebut ofisial sebagai salah satu kaisar laut? Saya rasa sih belum ya. Oke lanjut, akibat serangan tersebut, cahaya bulan kembali terpancarkan. Ino dan Neko kembali ke mode sulangnya. Sejauh ini, baru ada 4 karakter dari suku Ming yang dapat mengubah jalannya suatu cerita akibat berubahnya ke wujud sulangnya. Yaitu ada Carrots, Pekoms, dan yang di chapter ini ada Ino dan Neko. Akibat kembalinya Ino dan Neko ke wujud sulangnya, sehingga Jack si gajah punah dan Perorin si jagoan neon ditampilkan kekalahannya. Dengan hilangnya kekuatan besar dari pihak musuh, membuat terasa perbedaan dari suasana perang yang mengarah ke aliansi samurai. Namun, biasanya
Setelah menggunakan wujud sulung berakibat kelelahan. Jauh ini efeknya hanya kelelahan. Seperti saat Kairos menyerang kapal Big Mom yang sedang menghadang Thousand Sunny di area kekuasaan Yonko Big Mom. Terbalaskan sudah dendam suku Ming, khususnya Koceng Barbar, kepada Perorin si jagoan neon. Senangkan sudah lu Peros tidak difitnah lagi sebagai orang yang membunuh Pedro. Iya sih, tidak lagi difitnah. Orang sudah kalah, mati terkapar pula. Wadaw, itulah bre. Spoiler manga One Piece chapter 1026. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri, dan sampai jumpa. Ayo Skero, Yumewo!